Oke. Jadi kita sampai kemana tadi? Evaluasi prosesnya. Jadi tujuannya di sini menilai jalannya proses konseling. Jadi mulai dari dia ini kompetensi dari kliennya, kompetensi dari konselornya, konsultannya, dan juga tempatnya bagaimana. Kemarin kita sudah membahas mengenai tempat ya. Jadi tempat itu tidak hanya mengenai penerangan, tapi juga posisi klien dan juga konselor itu bagaimana, apakah ada yang menghalangi atau terlalu menghalangi, kayak gitu. Terus apakah di situ ada medianya ketika memberikan informasi, terus apakah tadi ya sudah ada penghalang, terus bagaimana kontak kontak matanya dari konselor ke kliennya, gitu. Bagaimana dia memberikan respon nonverbal maupun verbalnya. Ada ini feedbacknya atau enggak nih, ada reflect back-nya atau tidak, kayak gitu. Jadi apakah juga si konselornya ini memberikan bantuan atau tidak nih ketika kondisi dari konselornya ini sedang tidak siap gitu ya memberikan atau sedang tidak siap untuk memulai proses konseling misalkan. Jadi kemarin kita membahasnya ketika ini ya misalkan si kliennya itu membawa anak kayak gitu, ternyata anaknya itu menangis gitu, tentunya nanti akan berdampak ya pada konsentrasi kliennya dalam menerima informasi ataupun memberikan informasi. Jadi apakah memberikan bantuan atau tidak kayak gitu. Untuk waktunya, jadi waktunya kalau waktu kan dimulai dari ini ya, dimulai dari proses dia screening. Jadi seperti yang kita belajar kemarin, screening itu dia ada screening yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain, misalkan dari perawat. Setelah itu kita baru ahli gizi screening ulang, screening lagi ya kayak gitu. Screeningnya pun beda kayak gitu. Karena kita lebih melihat apakah kliennya itu dia berisiko atau tidak. Jadi screening itu tujuannya melihat si kliennya ini berisiko atau tidak terkait masalah status gizinya. Entah itu status gizinya kurang maupun berlebih, kayak gitu ya. Terus metodenya bagaimana? Nah, ini metode juga kaitannya sama ini ya, sama media ya, kayak gitu. Metodenya gimana ketika dia memberikan informasi dua arah kah? Atau si konselornya ternyata terlalu ini satu arah, jadi hanya memberikan informasi, jadi tidak reflect back gitu ya, tidak menanyakan feedback dari kliennya. Nah, itu juga perlu diperhatikan atau perlu dievaluasi. Terus partisipasi klien. Nah, partisipasi klien itu juga merupakan cerminan kalau dia paham terkait apa yang disampaikan. Jadi nanti di akhir ketika proses konseling itu sudah selesai, si konselornya bisa meminta kliennya untuk mengulangi lagi informasi penting apa saja yang diinfokan. Karena tugasnya si klien nanti kan dia melaksanakan apa info-info yang sudah diberikan. Karena infonya tidak hanya terkait pendidikan, tapi juga terkait perubahan perilaku, dietnya bagaimana, kayak gitu. Terus evaluasi hasil bertujuan untuk melihat keberhasilan konselor antara lain ketepatan asupan gizi. Jadi ini dilihatnya ketika sudah ini ya, sudah akhir gitu, atau sudah kedua atau ketiga kayak gitu. Karena kan kalau pertama waktu konseling itu kan dia belum tahu nih asupan gizinya ini dia sudah ada peningkatan atau belum. Jadi kan pas waktu intervensi di sini konselornya atau ahli gizinya kan memberikan saran terkait dengan dietnya, terkait syarat dietnya, prinsip dietnya bagaimana, terus pembagian prosentase konsumsi makan nih, untuk makan pagi berapa, terus untuk snacknya berapa, makan siang berapa, snack siangnya berapa, makan malamnya berapa, kayak gitu. Nah, itu sudah sesuai atau belum? Kalau misalkan tidak sesuai, kita lihat garis besarnya aja. Jadi energi totalnya itu sudah ada perubahan atau belum nih. Jadi pas waktu kita di sini, pas waktu kita menegakkan diagnosa, kan kita sudah tahu bahwasanya dia untuk konsumsi oralnya berapa gitu.
Misalkan dia keadaannya obesitas, konsumsinya dia sehari itu 2.500, padahal kebutuhannya itu adalah 2.100. Nah, kita lihat di sini sudah ada penurunan atau belum. Kalau misalkan dia sudah ada penurunan tapi belum sesuai sama kebutuhan, misalkan penurunannya ini 2.200 gitu ya, atau 2.300 gitu ya, rentangnya 2.200 sampai 2.300. Tapi dia sudah ada progres. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya si kliennya sudah melakukan ketepatan diet, gitu. Sudah ada progres, gitu ya. Karena kan ini ya, outcome-nya itu kan tidak cepat kayak gitu. Ada yang dia cepat, ada yang dia lambat. Yang penting adalah kita melihat bagaimana progres dari si klien dalam asupannya, dalam gaya hidupnya yang lain, misalnya aktivitas fisiknya, kayak gitu. Jadi kita lihat itu. Perubahan berat badannya. Jadi di sini di intervensi itu, kalau di klinik ya, di klinik PAGT itu kan di monitoring, kita kan punya target ya. Misalkan tadi obesitas dia beratnya itu berapa, misalkan 70 gitu ya, dengan tinggi badannya misalkan 150 kayak gitu. Dia 70 lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau sebulan itu kan maksimal penurunannya tuh 3 kilo maksimal ya. Jadi 1,5 sampai 3 kilo kayak gitu. Rata-rata itu dia 1,5 sampai 2 kilo kayak gitu ya, 1 bulan. Nah, dia sudah ada penurunan. Berarti ini juga cerminan dengan ketepatan asupan gizinya. Gitu ya. Jadi di monitoring kita sudah menentukan target. Misalkan targetnya tadi penurunan berat badannya berapa persen. Asupannya ada penurunan berapa persen. Tadi yang 2.500, misalkan dia ada penurunannya 50% nih, kayak gitu. Jadi bisa kita lihat sudah sesuai atau belum dengan targetnya. Itu ya. Perubahan biokimia tentunya dari cek darahnya ya, sudah ada penurunan atau belum. Misalkan pas waktu kemarin kita lihat biokimianya pas waktu awal ya, di konseling awal itu dia LDL-nya tinggi, kolesterolnya tinggi. Nah, setelah dia konseling kedua, kita lihat, kita monitoring dan juga evaluasi, ternyata untuk LDL-nya ada penurunan walaupun dia masih tinggi. Gitu. Tapi dia sudah turun. Gitu. Nah, di sini yang lebih bisa mengevaluasi itu adalah si konselornya. Kalau di sini kan dua-duanya ya, antara konselor dan juga klien. Kalau di sini adalah si ini klien konselornya. Dia sudah melaksanakan intervensi dietnya atau belum nih? Gitu. Kalau belum berarti tugas kita adalah melihat hambatan-hambatannya apa. Apakah ada yang perlu untuk diubah terkait terkait intervensinya. Ini untuk konseling ya, kayak gitu. Selanjutnya ini contoh rancangan evaluasinya. Jadi ada input sampai dengan outcome. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau input itu dia mengukur atau mendeskripsikan ketersediaan sumber daya ataupun fasilitas yang dibutuhkan. Jadi di sini apakah si konselornya ini punya medianya, punya media misalkan leafletnya ada atau tidak, kayak gitu. Terus misalkan misalkan dia ada recorder atau tidak, gitu kan? Karena si konselor kan nggak boleh menulis saja ya, gitu. Karena kita perlu nih untuk berkontak langsung dengan si klien, gitu. Atau misalkan untuk antropometri di polinya tuh ada atau tidak, gitu. Jadi ketersediaan alat itu kan dia menunjang ya untuk proses konseling, menunjang untuk menentukan intervensi dietnya juga, kayak gitu. Jadi di sini untuk subjek evaluasi, secara evaluasinya tuh dia konselor dan juga klien. Metodenya bisa angket, bisa daftar checklist. Kalau angket ini biasanya untuk kliennya.
Misalkan dia untuk medianya puas atau nggak puas, kayak gitu. Untuk fasilitasnya, untuk tempatnya, dia puas atau nggak puas, kayak gitu. Atau dia angketnya disesuaikan ya dengan rumah sakit ya. Si rumah sakitnya melihat standar kepuasannya itu bagaimana. Jadi bisa pakai skala Likert ataupun skala lainnya, kayak gitu. Daftar checklist ini juga bisa ke konselor atau juga bisa ke klien. Jadi ke konselornya ini bisa ngecek nih di tempatnya, misalkan penerangannya cukup, checklist kayak gitu, medianya ada, cek. Terus misalkan alat antropometrinya ada, cek. Lengkap atau enggak, ternyata enggak lengkap, berarti di checklist aja, di checklist aja bagian enggak lengkap kayak gitu. Jadi ada, enggak ada, terus tingkat kelengkapannya lengkap atau tidak kayak gitu. Nah, selanjutnya ke proses. Nah, proses ini sasarannya dia konselor dan juga klien. Jadi kalau yang saya bilang tadi, yang hanya klien itu, dia ke outcome-nya. Jadi sasaran evaluasinya klien, tapi yang memberikan evaluasi itu adalah konselor. Kayak gitu. Jadi bisa nih pakai pre-post test, gitu, atau bisa melihat dari prosentase dia melihat dia sudah sesuai atau belum nih sesuai dengan target pencapaiannya. Misalkan tadi berat badannya sudah ada penurunan atau belum. Jadi di awal kita sudah menentukan target, ada penurunan nih 20% dari berat badan sebelumnya. Nah, ini dia sudah sesuai sama target atau belum. Jadi sasaran yang dievaluasi klien, yang mengevaluasi adalah konselor gitu. Kalau untuk proses untuk bagian prosesnya ini sasaran evaluasinya konselor dan juga klien. Nah, yang dilihat di sini adalah partisipasi, dia antusias atau tidak, kayak gitu, kompetensi konselornya. Nah, kompetensi konselornya ini dia yang menilai itu adalah kliennya, tingkat pemahamannya ya, kayak gitu. Bisa observasi langsung, bisa pakai angket juga. Misalkan kalau dari sini, kayak gitu ya, kompetensi konselor ya, bisa dari angket misalkan dia paham atau enggak nih, atau bisa pakai ini pre-post test juga, kayak gitu, terkait pemahaman gitu. Ataupun dia untuk ini ya, untuk si kliennya kayak gitu, melihat langsung kayak gitu ya, observasi langsung kayak gitu. Kira-kira dari segi bahasanya mudah atau tidak gitu. Nah, nanti pas waktu di sesi akhir bisa menanyakan kira-kira bagaimana pendapat Ibu terkait informasi yang diberikan. Kalau misalkan dia tidak bisa mengulangi kembali, si kliennya tidak bisa mengulangi kembali informasi yang sudah diberikan oleh konselor, nah ini bisa jadi yang perlu dievaluasi adalah si konselornya dalam menyampaikannya. Apakah bahasanya terlalu sulit, gitu. Jadi akhirnya si kliennya tidak memahami, kayak gitu ya. Atau misalkan dia partisipasinya pasif, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi dia mendengarkan saja, tidak ada feedbacknya. Ketika ditanya, Ibu sudah paham? Paham. Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak, kayak gitu. Nah, itu bisa jadi dia ternyata tuh nggak paham. Nah, ini bisa kita evaluasi juga. Kita sebagai konselor bisa mengevaluasi apakah bahasa kita tidak difahami, kayak gitu. Atau misalkan konselor kliennya ternyata memang ini ya susah gitu ya menerima informasi-informasi baru, kayak gitu. Jadi memang kita melihat juga ya background dari kliennya gitu. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, ketika memberikan informasi itu yang sesuai saja dengan keadaan dari klien. Kalau kliennya misalkan dia masih anaknya itu, kliennya ini ibu balita, anaknya ini dia susah untuk menyusui karena perlekatan kayak gitu. Ya udah yang difokuskan itu mengenai ini aja, mengenai proses menyusuinya aja gitu. Nggak usah bicara mengenai MPASI, nggak usah bicara mengenai misalkan ini mungkin emosinya dari stresnya ini ibu yang dia ibu baru ya kayak gitu. Jadi lebih fokus aja ke situ. Kalau dia terlalu banyak informasi yang diberikan,
takutnya malah membuat kliennya itu bingung terkait apa yang harus dilakukan. Jadi fokus aja terkait masalahnya gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Baru misalkan nanti si kliennya itu tanyanya tuh yang misalkan tadi saya bilang ya, dia masalahnya susah menyusui kayak gitu. Ternyata dia bilang bahwasanya dia stres banget nih. Tapi kalau dia nggak bisa menyusui, baru kita bisa membicarakan mengenai stresnya, gitu, pengaruhnya ke menyusuinya, gitu. Jadi kita nggak boleh memberikan informasi terlalu banyak. Jadi yang ini aja, yang sesuai aja sama keadaannya dia. Gitu. Nah untuk yang outcome, jadi dia melihat pemahaman klien ya tentang materi yang diberikan ataupun perubahan sikap. Jadi ini di akhir, dievaluasi akhir atau evaluasi hasil ya. Jadi kita bisa pre-proses untuk pengetahuannya. Kita bisa melihat perubahan dietnya dari recall. Jadi ada penurunan atau enggak nih, sudah sesuai sama target yang telah kita tetapkan atau belum. Kayak gitu. Makanya kalau di ini ya, kalau kita biasanya sebagai konselor itu karena kliennya itu hanya mungkin 1-2 kali yang datang, nah evaluasinya itu tidak bisa total. Karena mereka hanya 2 kali datang misalkan, itu kan tidak terlalu bisa melihat ya perubahan sikap, perubahan dietnya, hanya melihatnya tuh perubahannya tuh hanya progresnya aja. Oh, dia sudah ada penurunan, tapi belum sesuai dengan target. Nah, ini yang susah ya kalau rawat jalan ya kayak gitu. Kalau rawat inap itu lumayan mudah dia. Kalau dia sampai 5 hari atau seminggu di rumah sakit, nah untuk monitoring evaluasinya tuh enak. Gitu. Jadi ada perubahan dietnya, gitu, ada kenaikan konsumsi makan. Nah, itu bisa lebih, kita bisa sebagai konselor kita bisa lebih menilai, gitu. Ada peningkatan nafsu makan, ada peningkatan konsumsi makan, gitu. Ini juga bisa pakai skala, bisa pakai pre-post test tadi atau skala, jadi skala pemahaman. Atau kalau soal itu kan kalau pre-post test kan bisa ini ya, bisa betul BS ya, benar salah kayak gitu, ataupun pilihan ganda itu juga bisa ya untuk yang pemahaman kayak gitu. Nah, soal pre-post test yang tadi benar salah ataupun pilihan ganda itu pun juga harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan gitu. Rata-rata penggunaan kuesioner yang benar salah ini dia digunakan untuk apa namanya? Untuk tingkat pendidikan yang dia menengah ke bawah atau tingkat pengetahuan yang menengah ke bawah kayak gitu. Karena kalau untuk pilihan ganda nanti takutnya akan terlalu bias gitu hasilnya gitu ya. Nah, ini contoh untuk skala bertingkatnya. Jadi bisa pakai skala lingkat ya istilahnya bertingkat ya. Jadi bisa pakai 4 atau 5 skala. Jadi nanti kalau 5 ini lebih mudah kita menentukan tengah-tengahnya. Jadi bisa pakai yang dia 3 atau 5. Kalau 4 nanti agak susah menentukan tengah-tengahnya. Gitu. Jadi kalau 3 misalkan dia suka, biasa, tidak suka. Gitu. Kalau 5 seperti ini. Tapi susahnya itu kalau terlalu banyak seperti ini, masyarakat itu biasanya akan lebih memilih ke yang paling ini, yang paling tinggi kayak gitu atau yang dia paling rendah. Itu yang biasanya seperti itu kalau skalanya terlalu banyak kayak gitu. Untuk checklistnya bisa seperti ini ya. Jadi misalkan ketika kita memberikan intervensi kayak gitu, intervensinya ada beberapa. Terus ketika konseling yang kedua ternyata dia progresnya itu belum maksimal, nah itu kita bisa pakai skala seperti ini. Jadi untuk melihat persepsi dari si klien mengenai penting atau enggak penting sih terkait intervensi yang diberikan. Kayak gitu. Pastinya kalau kita melihat ini, oh ini dia untuk konsumsi makanan berlemak ini biasa aja. Nah, ini kita bisa melihat nih, ternyata ketika si kliennya ini persepsinya ini adalah biasa, nggak penting, nah ini akan menimbulkan tingkat konsumsi makanannya terkait makanan berlemak itu belum ada penurunan atau dia penurunan masih sedikit konsumsinya.
Gitu. Jadi kita bisa melihat persepsinya. Setelah kita melihat persepsi dari klien, kita coba memberikan edukasi kembali mengenai konsumsi makanan berlemak dan makanan yang kemasan. Kayak gitu. Jadi sekali lagi tidak boleh ngejudge, gitu ya. Karena kan ini juga pengaruh dari lingkungan ya. Misalkan ternyata di sekitarnya itu memang kebanyakan yang jualan itu makan makanan yang berlemak gitu. Atau misalkan kebanyakan minuman kemasan kayak gitu. Jadi memang dia di sekitarnya itu ini ya, makanan kemasan itu kan biasanya juga awet ya kalau disimpan ya kayak gitu. Jadi dia pengen pengen apa hematnya karena makanannya itu kemasan. Jadi tidak hanya snack gitu ya, makanan kemasan di sini ya kayak gitu. Jadi kita perlu mengetahui kenapa klien itu beranggapan yang ini, yang kedua ini dia masuknya ke biasa. Gitu. Ketika kita sudah mengetahui alasannya, kita baru bisa memberikan edukasi yang tepat. Sekali lagi jangan ngejudge ya gitu ya, Ibu nggak boleh seperti ini, Bu. Karena ini kan lingkungan ya, lingkungan itu keluar dari lingkungan itu susah, apalagi kalau lingkungannya misalkan lingkungan rumah, ya gitu ya, sekitarnya memang seperti itu. Jadi biar susahnya itu untuk merubah total, makanya kita merubahnya itu sedikit demi sedikit. Gitu ya. Selanjutnya kuesioner. Nah, kuesioner ini dia bisa yang terbuka ataupun tertutup. Kalau terbuka itu tentu membuat klien itu ini ya mengutarakan pendapatnya. Nah, itu agak susah ketika kita menginterpretasikan. Kalau misalkan kliennya ini ya, kliennya banyak kayak gitu. Kalau kliennya cuma satu, dua tuh mudah kayak gitu untuk menginterpretasikan. Gitu. Makanya kalau misalkan ini ya untuk klien banyak kayak gitu. Ketika kita memberikan konseling atau edukasi kayak gitu ke banyak orang. Nah, itu sebaiknya kuesionernya memang kuesioner yang tertutup. Ataupun misalkan 5 sampai 10 lah, itu biasanya kita menggunakan kuesioner tertutup. Lebih mudah untuk menginterpretasikan berapa persen nih kenaikan pengetahuannya. Itu berapa persen dia peningkatan sikapnya. Gitu. Kalau terbuka kan kita nggak bisa menilai itu ya, hanya bisa menilainya, oh ini kliennya paham, oh kliennya ini ternyata pendapatnya seperti ini ya mengenai konsumsi makanan berlemak kayak gitu. Jadi agak susah untuk menginterpretasikan. Kecuali kalau misalkan kita tanyanya pertanyaan terbuka semua. Kalau penelitian misalkan kita pakainya data apa kualitatif kayak gitu. Itu kita pakai coding. Codingnya itu kata-kata yang sering diucapkan oleh si klien atau ini ya responden kita bilangnya. Nah, kalau ini sedikit intermezzo ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu jumlah respondennya ditentukannya ketika jawabannya itu sudah jenuh. Jawaban jenuh itu maksudnya ternyata ketika kita menanyakan di responden yang keempat, jawabannya tuh hampir sama, totally sama gitu dengan responden 1, 2, 3. Nah, itu berarti sudah jenuh. Gitu. Berarti kita sudah stop nih di responden keempat. Biasanya tuh maksimal 5. Bukan maksimal 5, sih rata-rata 5 respondennya. Nggak terlalu banyak biasanya. Gitu. Tapi tetap dilihat ya ke tingkat jenuhannya terkait jawabannya sama atau dia ternyata di responden keempat ya keempat kelima nih masih jawaban respondennya ini masih sesuatu yang baru, berarti di situ tidak ada kejenuhan, belum ada kejenuhan gitu ya. Terus selanjutnya wawancara. Nah, ini wawancara ini bisa pakai kuesioner biasanya ya. Jadi kalau kalian wawancara itu kan bisa pakai alat ya, instrumennya kuesioner kayak gitu. Jadi kalau di sini kuesioner di sini bisa hanya menggunakan angket gitu ya. Jadi disebarin kayak gitu. Kalau wawancara di sini tanya langsung ataupun dia menggunakan instrumen. Jadi tidak semua tidak semua kuesioner itu bisa untuk diisi sendiri oleh klien, walaupun sudah diberikan cara pengisian.
Jadi kan biasanya kalau di kuesioner itu kan ada ya cara pengisian kuesioner bagaimana kayak gitu. Itu nanti pasti ada celahnya, kliennya itu nggak paham terkait pertanyaan ini. Nah, biasanya kalau survei-survei itu kan kita wawancara langsung ya, menggunakan kuesioner. Itu kayak recall gitu ya. Recall itu kan kita pakai kuesioner ya, kuesioner 24 hour recall. Kayak gitu. Jadi metodenya wawancara, dia instrumennya menggunakan kuesioner. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita melihat mengenai hasil kayak gitu, jadi ketika kita sudah melihat tadi ya checklist dari klien terkait intervensinya, dia penting nggak penting, puas nggak puas kayak gitu. Nah ini kita bisa melihat motivasi klien. Motivasi klien ini dari internal ataupun eksternal. Jadi seperti yang kita pelajarin, ketika kita melakukan konseling memang nggak totally itu berbicara mengenai keadaan dia langsung. Pasti ada curhat-curhat dikit di situ. Misalkan keluarga saya tuh ini nggak terlalu mendukung saya ini makan makanan sehat kayak gitu. Misalkan seperti itu, teman-teman saya tuh sukanya jajan. Ini kita bisa lihat nih support system sekitarnya tuh bagaimana kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini motivasi klien itu dia dari internal atau eksternal. Misalkan tadi terkait obesitas ya, gitu, body image-nya dia. Dia ingin turun itu karena memang dari internalnya dia yang pengen sehat, totally dari dirinya sendiri, atau dia dari orang lain. Misalkan teman-temanku itu ini apa namanya satu geng itu dia nggak ada yang gemuk kayak gitu. Malu aku kalau ini kumpul-kumpul aku gemuk sendiri kalau di foto jelek. Nah itu dari eksternal karena teman-temannya ini apa namanya pada kurus atau pada langsing gitu ya. Atau tadi kalau di foto jadi jelek kayak gitu. Itu kira-kira di sini yang bertahan paling lama ini motivasi internal atau eksternal? Apa yang paling lama? Mana? Nggak ada yang jawab? Yang kira-kira paling berhasil yang mana? Eksternal. Internal. Apa? Eksternal atau internal? Hmm? Eksternal. Eksternal, kayak gitu. Jadi kalau eksternal, ini bisa jadi paling cepat berubahnya. Tapi untuk kedepannya, dia nggak selamanya, misalkan ya ini sama-sama dia ingin menurunkan berat badan, dia menjaga pola makan, tapi niatnya beda. Kalau di sini dia pengen sehat nih. Kalau di sini dia tadi dia pengen bagus ketika di foto kayak gitu. Nah, untuk long term-nya, untuk jangka panjangnya bisa yang paling tinggi, yang paling apa ya, berdampak jangka panjangnya tuh yang internal. Tapi yang paling cepat bisa jadi eksternal. Misalkan dalam 1 bulan kayak gitu ya, dia bisa paling paling cepat penurunan berat badannya eksternal nih. Kayak gitu. Karena dia punya tuntutan, aku harus bagus nih di foto, aku nggak mau malu nih di antara teman-temanku kayak gitu. Kalau yang ini dia menjaga pola konsumsi makannya, memang dia ajak gitu ya menjaga PUGS ya, pedoman umum gizi seimbangnya, dia konsumsinya terkait ini juga konsumsi cairannya, terkait dia mengurangi gula garam lemaknya kayak gitu. Nah, kalau ini dia slow, tapi dia secara long term akan ada pengaruhnya kayak gitu. Jadi motivasi mana yang akan jauh lebih berhasil itu adalah yang internal. Gitu. Kalau ini mungkin bisa lebih cepat penurunan berat badannya, tapi untuk kedepannya dia nggak long term gitu, karena dia untuk motivasinya itu motivasi yang kalau sudah dicapai itu sudah nggak mau ini, nggak mau lagi, bisa jadi ya nggak mau lagi untuk mengkonsumsi makanan seimbang kayak gitu. Oh aku misalkan ya 1 bulan gitu, oh aku sudah ini sudah kurus, sudah langsing di foto sudah bagus kayak gitu. Ya udah aku nggak inilah, nggak makan makanan lagi ini, nggak makan makanan apa, nggak meneruskan kayak gitu, nggak meneruskan makan sayur kayak gitu. Ya udah aku kembali lagi kayak yang kemarin. Kebanyakan seperti itu.
Jadi yang long term itu berasal dari motivasi internal dari diri kita, bukan eksternal. Gitu. Eksternal ini kan biasanya juga dipengaruhi dari body image yang salah ya. Gitu. Jadi kalau oh ini aku cantik kalau dia aku sama nih gitu. Padahal body image yang benar itu sehat sesuai dengan indeks massa tubuh atau sesuai dengan prosentase lemaknya normal atau tidak atau berlebih. Itu ya. Terus selanjutnya, ini udah selesai ya. Jadi di sini ada tugas review video yang sudah saya sampaikan, kayak gitu. Jadi ada 2 tugas, gitu ya. Karena di sini hanya sampai proses, nggak ada outcome-nya ya, kayak gitu. Jadi ada 2 video. Yang pertama nih video konseling lain, kayak gitu ya. Jadi di sini kalian lihat dari input maupun prosesnya tadi, dari misalkan sumber dayanya bagaimana, untuk tempatnya bagaimana, untuk waktunya bagaimana, untuk alurnya bagaimana, untuk apa namanya, kompetensi dari konselornya bagaimana, cara berkomunikasinya bagaimana, ada bantuan atau tidak, ada reflect back atau tidak, gitu. Bagaimana komunikasi nonverbalnya, kayak gitu. Jadi kalian melihat itu, gitu ya. Apakah di situ ada medianya atau tidak, kayak gitu. Nah, di sini dikumpulkannya paling lama 10 November pukul 9 ya, karena kita kuliahnya di sini nggak terlalu lama. Gitu. Jadi selebihnya nanti kalian sudah mencoba untuk mengerjakan ini. Kayak gitu. Terus yang kedua, mereview proses konseling yang sudah kalian lakukan. Tadi sesuai pembagiannya tadi ya. Kelompok 1 mereview kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok 12 mereview kelompok 1 kayak gitu. Nah, kalau ini nanti nggak dikumpulkan ke email, tapi kalian menuliskannya di kolom komentar. Nggak usah pakai NIM ya. Kalau pakai NIM nanti bisa jadi komentarnya tuh ketutup langsung. Udah biasa gitu. Jadi pakai nama aja ya. Nama gitu aja. Nama saya ini mereviewnya terkait apa. Kayak gitu. Kalau pakai NIM nanti biasanya kalau kebanyakan ini kehapus sama YouTube. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan?